Selamat bertemu kembali di COVID Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Long COVID, Chronic COVID, Post-COVID Syndrome, COVID-19 dengan gejala menetap. What is Long COVID? Apa itu Long COVID? Long COVID disebut juga Post-COVID Syndrome atau Chronic COVID, namun kondisi yang dialami sebagian pasien COVID-19 yang sudah sembuh ini kemudian lebih familiar disebut dengan Long COVID. Long COVID menggambarkan efek COVID-19 yang berlanjut selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan setelah penyakit awal. Gejala yang berlangsung lebih dari 8 minggu dapat dianggap sebagai Long COVID. Berapa lama proses recovery pasien COVID-19? Pasien dengan gejala ringan akan menunjukkan gejala-gejala COVID-19 setelah 5-6 hari terpapar virus SARS-CoV-2 dan akan mengalami proses recovery selama 2 minggu atau 14 hari. Sedangkan pasien dengan gejala berat akan menunjukkan gejala-gejala COVID-19 setelah 5-6 hari terpapar virus SARS-CoV-2 dan akan mengalami proses recovery selama 3-6 minggu. Pada umumnya, proses recovery sangat tergantung pada tingkat gejala penyakit dan respons imun dari pasien. Beberapa critical issues berkaitan dengan Long COVID. Kebanyakan pasien COVID-19 mengalami penyakit gejala ringan atau sedang. Kira-kira 10-15% kasus berkembang menjadi penyakit dengan gejala berat dan sekitar 5% menjadi kritis. Biasanya, pasien pulih dari COVID-19 setelah 2 hingga 6 minggu. Bagi sebagian pasien, beberapa gejala mungkin menetap atau berulang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah pemulihan awal. Ini juga bisa terjadi pada pasien dengan gejala ringan. Tetapi pasien tidak menularkan ke orang lain selama periode ini. Beberapa pasien dapat mengalami komplikasi medis yang mungkin bertahan lama. Gejala apa yang sering dilaporkan berkaitan dengan Long COVID? Gejala Long COVID yang sering dilaporkan adalah kelelahan, batuk, hidung tersumbat atau sesak napas, kehilangan indera rasa atau ageusia, kehilangan indera bau atau anosmia, sakit kepala, badan pegal-pegal, diare, mual, nyeri dada atau perut. Apa yang perlu diketahui tentang pasien yang merasa tidak pulih sepenuhnya dari COVID-19? COVID-19 terkadang dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan, bahkan pada orang dewasa muda dan anak-anak tanpa kondisi medis kronis yang mendasari. Ada banyak laporan kasus dari pasien yang tidak mendapatkan kembali kesehatan seperti semula sebelum menderita COVID-19. Sedikit diketahui tentang perjalanan klinis COVID-19 setelah penyakit dengan gejala ringan. 35% pasien dewasa melaporkan kondisi kesehatan yang tidak kembali seperti keadaan semula. Di antara mereka yang berusia 18-34 tahun dan dalam kesehatan yang baik, 20% melaporkan beberapa gejala yang berkepanjangan. Faktor risiko dari gejala persisten adalah tekanan darah tinggi, obesitas, dan kesehatan mental. COVID-19 dapat meningkatkan risiko jangka panjang masalah kesehatan. Sistem tubuh dan organ yang dapat dipengaruhi adalah 1. Jantung, berupa kerusakan otot jantung, gagal jantung. Kedua, paru, berupa kerusakan jaringan paru dan gagal paru restriktif. Ketiga, otak dan sistem saraf, berupa kehilangan indera penciuman, anosmia, konsekuensi kejadian tromboemboli seperti emboli paru, serangan jantung, stroke, gangguan kognitif, memori, dan konsentrasi. Keempat,
Kesehatan mental berupa kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan tidur. Dan yang terakhir adalah muskuloskeletal, nyeri pada sendi dan otot, serta kelelahan. Faktor-faktor risiko terkait COVID-19 terhadap tromboemboli vena dapat dilihat pada gambar ini berupa cytokine storm, lung injury, cancer, obesity, male sex, age, comorbidities, inflammation, dan ICU admission. Lalu, apa artinya bagi pasien COVID-19? COVID-19 dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan dan gejala yang terus-menerus, bahkan pada orang dewasa usia muda dan orang tanpa kondisi medis yang mendasari yang tidak dirawat di rumah sakit. Banyak yang masih belum diketahui tentang bagaimana COVID-19 mempengaruhi pasien dari waktu ke waktu. Lebih banyak waktu dan penelitian diperlukan untuk memahami efek jangka panjang COVID-19, mengapa gejala menetap atau berulang, bagaimana masalah kesehatan ini mempengaruhi pasien, perjalanan klinis dan kemungkinan pemulihan penuh. Diperlukan pesan kesehatan masyarakat yang efektif untuk pasien dewasa muda. Semoga informasi berkaitan dengan long COVID ini bermanfaat bagi Anda, khususnya mereka yang menjadi penyintas COVID-19. Thank you and God bless you all. Amen.